Hai semua, selamat siang. Saya dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi dan nama saya adalah Fadliansa Tupian Siregar. NPM saya 1914373017 dan prodi saya adalah Teknik Komputer. Dan saya di sini akan menjelaskan apa itu internet, manfaat internet, dan dampak positif dan negatifnya. Sebelumnya subscribe dulu channel saya ini supaya teman-teman bisa mengakses terus dan dapat informasi dari channel saya. Oke. Pengenalan internet dan pengertian internet. Internet atau interconnection networking dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Secara umum, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses internet. Kita bisa menjelajah ke negara lain atau melalui dunia maya tentunya. Tanpa harus pergi ke sana, kita juga bisa berkomunikasi, berinteraksi atau bisnis dan melalui internet. Dan masih banyak lagi manfaat yang kita dapat jika kita berada di dalam dunia maya ini. Istilah dalam internet. Banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam internet. Bagi mereka yang baru mengenal internet, pasti belum begitu paham tentang istilah dalam komputer. Beberapa istilah dalam internet antara lain: 1. Email, 2. Email address, 3. Akses, 3. Attachment, 4. attach, 5. winner, 6. blog, 7. body, 8. browser, 9. browsing, 10. chat, 11. counter, dan yang lain-lain. Dan saya akan menjelaskan manfaat internet di masa kini. Internet dijaga oleh perjanjian atau multilateral dan spesifikasi teknikal atau protokol yang menerapkan tentang dan tata rangkaian. Protokol ini dibentuk berdasarkan peraturan internet dan transport atau IETF yang terbuka dari badan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC atau Request for Comments. Sebagian dari RFC dijadikan standar oleh banyak arsitektur internet atau Internet Architecture Board atau IAB. Cara mengakses internet. Bila di rumah kita tidak mempunyai komputer terhubung dengan internet, kita bisa memanfaatkan warnet atau warung internet atau mungkin laboratorium komputer sekolah yang sudah terhubung ke internet untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi atau data, kamu bisa diklik atau tekan shortcut atau gambar jika kamu menggunakan browser Internet Explorer. Kemudian isi alamat situs yang dituju kepada address. Untuk mencari informasi secara cepat, gunakanlah situs pencari seperti Yahoo.com, Google.com, Smart.com, atau yang lainnya. Setelah masuk ke situs pencarian tersebut, masukkanlah keyword atau kata kunci yang dicari. Setelah itu kita bisa mengakses internet sesuai yang kita perlukan. Oke, saya akan menjelaskan manfaat internet bagi masyarakat. 1. Internet sebagai sumber informasi tentang hal apapun tentu akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Bagi mereka yang bekerja di bidang pendidikan, bidang literasi, atau bidang kesenian, bisa mencari berbagai informasi dari internet. 2. Keberadaan internet bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan. Misalnya, ada suatu data dari satu kantor yang harus diserahkan ke kantor lain. Penyerahan ini bisa memanfaatkan media surat elektronik atau email yang tentunya menggunakan internet. 2. Ketiga, keberadaan pergaulan internet juga punya peranan yang sangat besar. Banyaknya forum dan jejaring sosial saat ini yang bisa membantu siapa saja untuk menambah pergaulan. Ini juga merupakan salah satu manfaat internet bagi masyarakat. Manfaat jejaring sosial juga tak hanya menambah pergaulan,
namun juga mempererat pertemanan dan membuat kita berlatih bersosialisasi lebih baik. 4. Belakangan ini sering sekali tentang bisnis online. Kita pun bisa menjelaskan sebuah bisnis melalui media internet. 5. Kelebihan dari bisnis jenis ini adalah kita tidak perlu repot-repot menyewa lahan atau toko untuk berjualan. Kita hanya harus siap menyiapkan barang yang akan dijual, mempromosikannya, lalu tinggal menunggu pembeli menghubungi kita. 6. Media internet adalah salah satu media yang sangat bagus untuk promosi. Manfaat internet yang satu ini tidak hanya berlaku bagi pembisnis lain saja, namun juga bagi kita yang punya toko offline atau perusahaan seperti itu yang ingin dikenali oleh media. 7. Disinilah kita letak manfaat jejaring sosial yang ada di internet. Kita bisa menggunakan jejaring sosial apapun untuk berpromosi atau bahkan membuat situs pribadi yang membuat usaha kita. 8. Manfaat internet bagi masyarakat tak cuma terbatas pada pebisnis dan juga para konsumen. Bila kita malas keluar rumah untuk belanja barang tertentu, kita bisa mencari barang yang kita inginkan lewat internet. Tinggal pesan, bayar dengan cara disepakati lalu tunggu di rumah. Oke, selanjutnya dampak-dampak positif maupun negatif dari pengguna internet. 1. Dampak positifnya adalah internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. 2. Media pertukaran data dengan menggunakan media email, newsgroup, PTP, dan www atau World Wide Web dan jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. 3. Media untuk mencari informasi atau data dan perkembangan internet yang sangat besar, menjadikan www sebagai salah satu informasi yang penting dan akurat. 4. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. 5. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk media pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. 6. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat tawaran atau penjualan. Dampak negatif internet adalah 1. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser memiliki program mereka dengan kemampuan untuk membeli jenis compact yang dapat diakses. Internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. 2. Violence dan growth, kekejaman dan kesakitan juga ada banyak ditakutan karena sebuah bisnis dan bersifat pada dunia internet tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. 3. Penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak memindahkan hal ini atau menginformasikan yang ada dapatkan pada media informasi tersebut. 4. Carding, karena sifatnya yang real time atau langsung. Cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan lebih lanjut dengan sifat yang terbuka. Para penjahat maupun mendeteksi adanya transaksi atau yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data mereka agar mendapatkan kepentingan kejahatan mereka. 5. Perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginan. Yang hanya harus menghindari situs seperti ini karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan tidak memberikan banyak persetujuan dari pengunjungnya.
6. Mengurangi sifat sosial karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung atau face to face. 7. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dapat berinteraksi. 8. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet atau kejahatan juga ikut berkembang. 9. Bisa membuat seseorang kecanduan terutama yang menyangkut pornografi dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Jadi, internet tergantung pada pemakaian bagaimana cara mereka menggunakan teknologi tersebut. Namun, semestinya kita harus ada batasan-batasan dan norma-norma yang harus pegang teguh dalam walaupun bersentuhan dengan internet dan di dalam dunia maya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan keamanan jaringan internet dan firewall. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan demi sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang tersebut. 1. Interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. 2. Interception, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem dan tetapi tidak terus duluan, admin asli masih bisa login. 3. Fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. 4. Modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Oke, dan ini akan saya menjelaskan jenis firewall. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dimiliki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, misalnya Microsoft Windows Firewall. 2. Network atau firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdeteksi atau sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server, misalnya Internet Security dan Encryption Server atau ESA Server dan Discopix. 3. IP Filtering Firewall. Sebuah IP Filtering Firewall bekerja pada level paket. 4. Proxy Server. Cara bekerja proxy server terlihat saat user terhubung dengan proxy server dengan menggunakan Linux Client. Proxy server akan menduplikasikan komputer tersebut. Oke, inilah saya sudah menjelaskan dari beberapa topik yang saya jelaskan ini. Kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan ya, siapa sih salahnya. Oke, saya dari Fadliansyah Kupian Siregar. Selamat siang. Horas, hidup Medan.